Saudari dan saudaraku yang terkasih, bila tidak salah ingat, Pak Budi ini memiliki 4 anak kandung dan 2 anak angkat. Yang pertama sudah terkenal ya. Yang pertama ini Bu Melinda. Yang kedua sudah lebih dahulu berpulang, yaitu Pak Budi. Yang ketiga lebih terkenal lagi dibanding kakaknya. Ini Bu Jenny. Saya manggilnya Jenhar, singkatan. Lalu yang keempat Pak Hari, yang ini kurang terkenal. Tapi saya cari-cari makanya yang mana ini. Pak Hari. Lalu ada 2 anak angkat, Bu Julia dan Veronica. Saya mau tanya, Papa ini dulu sehari-hari kerjanya apa ya? Di toko emas ya? Berarti saya sempat ketemu ya itu ketika berkunjung ke toko gajah tunggal, gajah tunggal sarung, gajah ketemu, gajah duduk ya. Ketemu ya, Kenapa saya bertanya ini? Karena saya tadi ketika dari Semarang ke sini agak bingung menghubung-hubungkan peristiwa kita mengiringi perjalanan Papa dengan Hari Raya Penampakan Tuhan. Apa orang ngomong apa? Nah, sudah dapat jawabannya. Dalam peristiwa Penampakan Tuhan atau Natalnya umat dari gereja Timur atau Ortodok Timur, mereka merayakan Natal pada hari raya ini. Itu dikisahkan tentang 3 orang Majus atau 3 raja dari Timur yang datang karena melihat bintang, dan menurut tradisi literasi mereka, literatur, bahwa itu menunjukkan lahirnya seorang raja. Maka mereka pergi menuju bintang itu. Dan setelah berdiskusi dengan Herodes, lalu mereka mendapatkan ya sedikit informasi. Herodes itu tidak tahu ya, karena dia tidak pusing dengan urusan rohani, sehingga tidak tahu bahwa ada pernyataan tentang raja yang akan lahir di kota Daud. Bethlehem itu kota Daud, tempat kecil, maka pantas menjadi tempat kelahiran sang penebus. Mereka datang dan mereka membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Siapa 3 orang itu? Baltasar, Melkior. Lulusan kan? Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Gaspar. Mereka datang mempersembahkan apa yang terbaik dalam konteks hidup mereka ya bagi Tuhan. Lalu saya membayangkan Pak Budi ini juga sudah melihat bintang. Dan datang kepada sang bintang. Bertemu ke Bethlehem sesungguhnya, tempat di mana sang juru selamat itu lahir. Hari ini dia pergi ke sana dan membawa emas dari toko gajah, seperti salah satu orang Majus atau raja. Nah, itu yang saya lihat, oh ini hubungannya itu nih. Ya, hubungannya ini. Jadi ya nanti dikasihlah sedikit itu dikremasi ya. Ah, gak usah berat untuk saya, yang kecil aja ini ya. Ini persembahan untuk sang juru selamat hari ini. Tetapi emasnya adalah seluruh kehidupan dan kebaikannya yang dia perjuangkan
selama 90 tahun dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Persembahannya itu yang dibawa oleh Pak Budi dalam menghadap Sang Bintang, Sang Juru Selamat. Yesus lahir di kota Bethlehem, dan seperti pesan Natal ya, kita diajak untuk pergi ke Bethlehem. Ya kita bisa pergi kemana aja sih, ke Jogja bisa, ke Semarang bisa, ke Roma juga bisa, atau ke tempat lain juga bisa. Tetapi yang penting kita pergi ke Bethlehem. Artinya kita datang kepada Tuhan. Jadi Bethlehem itu simbol. Bethlehem itu artinya rumah roti. Bethlehem itu artinya rumah roti. Dan di rumah roti itu, palungan kan tempat makanannya, terbaring sang roti. Seperti Yohanes katakan dalam Injilnya, sang roti hidup itu ya, menjadi makanan, menjadi kebutuhan hidup kita. Maka kita diingatkan untuk pada akhirnya kita akan datang kepada sang roti hidup itu. Kita akan menghadap dengan membawa semua apa yang sudah kita upayakan selama hidup di dunia ini, kebaikan. Dan kita yakin sang roti hidup itu akan memberikan rahmat yang diperlukan Pak Budi untuk membersihkan dirinya dan menghadap Allah Bapa dengan murni. Ya. Itulah saat kita mendoakan hari-hari ini agar perjalanan pemurnian untuk bisa menghadap Bapa dengan semurni-murninya. Untuk itu kita mau mempersembahkan harapan dan doa kita bagi Pak Budi yang menghadap Sang Juru Selamat, Sang Bintang, mempersembahkan emas, kemenyan, mur, seluruh kebaikan dalam hidupnya bagi Tuhan. Untuk keluarga, ya, diikhlaskan semuanya, maafkan Papa yang kurang, cucu-cucu juga. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Ya, karena tidak ada sekolahnya yang menjadi orang tua, tetapi selalu learning by doing, belajar dari waktu ke waktu. Kita ikhlaskan supaya perjalanannya sungguh memberikan kegembiraan juga bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Pesan untuk kita semua adalah dengan peristiwa ini kita mengingat pada akhirnya kita akan menghadap Sang Bintang itu. Mari menghadapnya dengan sukacita. Karena itu mari berbuat baik sekarang juga. Mari lakukan apa yang terbaik yang bisa kita buat. Terbaik menurut versi kita. Tidak usah pikir orang lain ngomong apa gitu. Tetapi lakukan yang terbaik supaya kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan di tahun baru 2020. Mari kita hening sejenak. Kita kumandangkan lagu semua.